Halo Semansemania, kenalin nama aku Konita Kalianin dia, biasa dipanggil Nita. Pada kesempatan kali ini aku jadi host pada Semanse Podcast. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang gak kalah penting dari mata pelajaran di sekolah nih teman-teman. Kita bakal bahas tentang pergaulan, toxic friendship, dan juga self-respect. Nah, identiknya remaja itu kan pasti juga ada persahabatan, pertemanan, geng, circle, atau bahkan hubungan-hubungan sosial lainnya ya, yang tentu juga ada dampak positif, negatif. Dan hari ini kita bakal bahas cara ngatasinnya bersama Bu Aan selaku guru BK SMA Negeri 11 Semarang. Duh, gimana nih Bu Halo, Aan ya, kabarnya? baik, alhamdulillah, sehat. Amin, alhamdulillah ya Bu. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan inti, mungkin kita bisa nanya kenapa hal ini itu penting sebagai kita remaja. Apakah ini hanya untuk pemenuh kebutuhan sosial atau malah juga berdampak bagi kesehatan mental kita nih Bu? Iya, kesehatan mental itu sebenarnya harus kita jaga, Mbak. Jadi Oh penting iya. banget. Karena kalau secara mental psikis kita sudah terganggu, apapun tidak akan bisa berjalan begitu. Oh iya Jadi betul. pergaulan itu sebenarnya bagi anak remaja itu penting kalau saya lihat ya, secara psikis, secara bagaimana mereka harus berkomunikasi, bersosial itu sangat penting. Hanya ya itu tadi, kembali lagi, komunikasi atau pergaulan itu ya jelas yang harus sehat. Jadi Hmm. paling tidak kita bisa memberikan hal yang positif, dan kita juga harus menjaga harga diri kita sendiri. Oh iya. Jadi bukan salah satu dirugikan, satunya diuntungkan, tapi sama-sama punya kebutuhan yang sama begitu. Oh begitu, Ya. baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, biasanya di kalangan remaja ini kan banyak terbentuk circle ya, Bu. Nah, tapi ada istilah Gen Z nih, namanya peer pressure. Nah, peer pressure ini seperti tekanan sosial. Jadi ketika kita gabung ke circle, kita tuh jadi kayak ada tuntutan buat nyesuaiin circle mereka. Nah, jadi kita biasanya ngelakuin ini biar dapat pengakuan dan diterima gitu Bu, karena kalau enggak bakal dijauhin gitu, biasanya kan gitu ya Bu. Nah, kalau kayak gitu tuh bakal ada selalu sisi buruknya atau ada sisi positifnya nih Bu? Kalau di dalam circle itu, kalau sudah melihat ada beberapa yang nggak pas, ya pasti nggak sehat. Misalnya saya Hmm. contohkan gini, kalau mereka sudah satu circle, kalau circle-nya itu positif ya, misalnya di satu tim mereka suka dengan olahraga misalnya, itu positif. Tapi kalau kondisinya dia harus diterima, memaksakan diri untuk diterima di lingkungan tersebut dengan istilahnya tuntutan, misalnya kalau masuk ini itu nanti mungkin di lingkungan sekitar dia bisa mungkin terkenal, atau mungkin circle ini loh yang kayaknya Hmm. dilihat secara masyarakat tuh bagus misalnya, padahal mungkin tuntutan mereka lebih tinggi, misalnya harus beli yang sama, misalnya seragam misalnya, atau mungkin kaos harus Oh, sama. yang matching-matching Nah, gitu. misalnya matching antara kaos misalnya harus hitam, bawahnya misalnya sepatunya harus Oh, warnanya ini gitu. dress Itu kan code tiap berarti main ya, ya. itu berarti kan membutuhkan satu pemikiran yang dia mungkin kalau di usia kalian itu kan belum bekerja mungkin ya. Nah, itu kan harus menyisihkan uang. Kalau uangnya cukup nggak apa-apa, tapi kalau Mm-mm. dia pas tidak mampu, harus memaksakan diri di lingkungan tersebut, kemudian dia memaksakan harus beli A, B, C yang mungkin harus ditentukan, sekali mungkin tidak apa-apa, tapi berikutnya kan akhirnya menjadi satu permasalahan baru, Mbak. Iya. Misalnya permasalahannya itu pas waktu dia tidak punya, kalau tidak punya itu mungkin pinjam, Iya, misalnya bisa. awalnya pinjam pinjam kalau bisa mengembalikan, kalau tidak akhirnya kan jadi ada masalah baru lagi. Malah dampak buruknya Iya, makin. ngambil tanpa mungkin izin, berarti mungkin mencuri. Nah, kayak gitu, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi sebenarnya luas itu. Sebenarnya kalau circle ini untuk yang positif bisa, tapi anak remaja itu kan melihatnya yang hal yang mungkin dianggap bagus itu apa? Mungkin secara fisiknya, Mm-mm. secara penampilan, kayak gitu itu. Mungkin kalau lomba-lomba untuk dia berprestasi, yuk circle ini itu bikin sesuatu yang mungkin positif, apa? Lomba ini misalnya lomba bahasa Inggris, matematika, atau mungkin yang lain.
salah satu ini bisa berhasil, satunya belum, akhirnya dia mau mencoba, ya itu nggak masalah, kan bagus. Tapi kalau yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ya itu yang mungkin bikin satu kasus baru atau masalah baru gitu. Wah, tapi kalau kita gabung ke circle yang akademiknya bagus nih, Mm-mm. tapi itu malah jadi tuntukan akademik buat kita. Nah, Mm-mm. berarti itu tetap masuknya ke positif atau negatif ya, Bu? Kalau misalnya anaknya untuk tuntutan itu bisa mencapai itu, ya nggak masalah, bagus kan. Oh, Tapi positif kalau berarti. ya kalau seandainya kemampuannya tidak sampai di sana, dia misalnya pengen seperti temannya, secara akademik saya harus seperti si A si B misalnya. Kenapa? Karena dia juara. Itu Mm-mm. ada bagusnya dia bisa berusaha. Terus temennya, kalau temen yang baik itu kan berarti membantu, Mbak. Iya. Membantu misalnya, dari siklo ini ada 6 orang misalnya, 2 yang lemah di matematika, ada yang jago di matematika. Berarti kalau dia sudah merasa ini adalah bagian dari mereka, ya paling tidak memberikan bantuan untuk apa? Untuk mungkin setiap hari atau mungkin hanya 10 menit, 15 menit untuk bisa mungkin latihan, atau mungkin mereka dikasih materi yang tadi kamu belum paham yang mana, itu dibantu. Tapi kalau sama sekali ndak, malah justru yang tidak mampu ini secara akademik itu dijauhi misalnya, ini malah justru ndak bikin apa ya, kelompok ini jadi baik, malah Hmm. justru mungkin terpecah kan. Padahal remaja sekarang itu kan butuh ada beberapa yang mungkin perlu dibatasi, Mbak. Kalau tidak dibatasi pasti setiap orang itu pengennya ya bebas Hmm. gitu. Jadi jangan sampai masuk di circle itu terpaksa, atau mungkin karena tadi loh tuntutan. Iya, Nah itu jangan peer sampai ke pressure. sana ya itu Oke, gitu. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tuh banyak remaja yang bingung nih. Gimana cara bedain antara pertemanan yang emang toksik sama bercanda? Apalagi kalau kita itu udah punya sahabat yang CS banget nih, Bu. Nah, tapi karena dia itu ada mungkin berdampak buruk bagi kita, tapi karena kita udah berteman lama malah kita jadi Gak enak. tolerir, iya nggak Gak enak enak. juga. Terus jadinya kita nganggapnya cuma bercandaan doang, padahal itu bisa berdampak buruk ke depannya. Nah, Iya. kalau gitu cara ngatasinnya gimana ya, Bu? Tanda-tandanya mungkin. Nah, mungkin kita mengenal ciri-cirinya atau tandanya dulu. Misalnya orang atau mungkin teman yang berusaha untuk pergaulan yang baik pasti tidak memaksakan kehendak. Mm-mm. Kedua, mungkin mereka yang punya eh, persahabatan atau pergaulan yang baik, ya berarti tidak menekan atau menuntut sesuatu ke orang ini, atau mungkin justru malah seperti orang itu nggak mau kehilangan, jadi dia itu butuh teman tapi yang diminta untuk disuruh-suruh. Oh, kayak Nah dimanfaatin itu gitu, jadi Bu. dimanfaatkan, ya dimanfaatin untuk kepentingan dia sendiri. Iya, itu. Sebenarnya toxic itu gampang kok ciri-cirinya. Jadi kalau dilihat dari beberapa kali memaksakan, terus kalau ndak dengan kamu dia ndak mau, nggak bisa. Kalau Hmm. kamu ngomong apa dia mungkin marah misalnya, ngasih masukan dia mungkin marah, masukan itu dianggapnya mungkin bukan sesuatu yang baik. Jadi Iya. kalau bisa kalian nurut sama dia, jadi nurut, pokoknya apapun yang dikatakan harus nurut. Kalau ndak nurut, Dijauhin. nah dijauhilah. Anak-anak sekarang, anak remaja sekarang itu takutnya kalau dijauhin itu harus berani bilang tidak. Nah, itu Harusnya, people pressure. harusnya bilang tidak. Tapi kan karena teman baik, karena sudah lama merasa nggak enak, akhirnya mungkin kata-kata tidak itu sulit dikatakan, padahal kita boleh mengatakan Tidak, saya karena nggak itu hak mau, kita ya, ya Bu. saya nggak mau, saya tidak Betul. mau, atau mungkin enggak boleh itu, karena kita juga harus menjaga diri kita sendiri, kesehatan kita sendiri. Karena kalau kita terpaksa iya iya di depan, nggak taunya sakit. Kalau sakit di hati itu sampainya kan psikis, Mbak. Mm-mm. Ya kalau misalnya sakit mungkin secara fisik mungkin sudah ada obatnya batuk apa tahu, tapi kalau tekanan itu nggak enak, kita mau ngapa-ngapain nggak enak. Jadi ciri-ciri yang tadi disebutkan itu sebenarnya sudah bisa sudah bisa kita rasakan di awal sebenarnya. Misalnya sekali dua kali kalian punya teman yang merasa kok
sepertinya aku kok dimanfaatkan ya, misalnya untuk kepentingan dia. Dia bilang nanti kalau main kamu bilang begini ya, padahal sebenarnya nggak begitu. Jadi di luar dari itu dia melakukan untuk kepentingan dia sendiri. Orang yang tidak mau melihat kepentingan orang lain itu tidak ada rasa empati, Mbak. Simpati sudah nggak ada, empati sudah nggak ada. Jadi akunya yang besar, egonya yang besar. Oh, tapi Salah kadang satunya. orang-orang kayak gitu malah banyak temennya, Bu. Nah, karena itu tadi ada beberapa tuntutan yang memang mungkin Diancam satu, gitu. misalnya ya contohnya gini, eh, kalau aku nggak gabung dengan dia, nanti mungkin aku dijauhi. Kalau aku nggak dengan dia, nanti orang-orang nggak kenal aku gitu, Nah, ibaratnya iya. begitu kan. Biasanya kan Tapi remaja mau famous gitu. nah itu sebenarnya bisa kita lakukan tanpa harus melihat apakah temennya itu toksik apa enggak. Tapi kalau toksik ya lebih baik kita menjaga diri kita sendiri. Kalau awalnya bisa untuk tetap menjalin baik ya baik, tapi kalau sampai sudah sedalam itu kita tertekan ya sudah, kita harus lepas, harus berani melepaskan. Begitu. Oh, soalnya tuh saya tuh punya temen, Bu, jujur aja dia Iya. tuh people pleaser banget. Jadi pengennya tuh nyenengin orang terus, tapi dengan cara dia nyenengin orang tuh malah orangnya nyepelein dia. Jadi malah jadinya merugikan buat diri dia. Tapi ya karena itu takut dijauhi, dicap sok suci, atau malah dihina atau dibully. Nah, itu Bu, jadi dia takutnya gitu. Nah, mungkin Bu An bisa ngasih tips orang yang lagi ada di fase kayak gitu. Nah, sebenarnya pertanyaannya gini, Mbak, kalau dia merasa tidak bahagia, itu kan membahagiakan orang lain ya. Kalau dianya sendiri nggak bahagia, itu sebenarnya enak nggak sih? Enak nggak sih kita nggak bahagia tapi membahagiakan orang lain? Enggak sih, tapi biasanya kalau people pleaser tuh emang Nah, hatinya misalnya nggak kuat banget misalnya gitu, Bu. ini yang lawan jenis ya. Lawan jenis misalnya. Ya, boleh. Kan ada yang mungkin tipenya tipe seperti itu, misalnya memanfaatkan. Itu kalau kita sudah tidak nyaman ya lebih baik dijauhi. Kenapa begitu ya? Karena tadi kalau kita membahagiakan orang lain, ya betul sih secara agama kan kita kalau bisa kita senyum membahagiakan orang lain itu pahalanya banyak ya, Mbak. Iya, betul. Iya kan? Nah, tapi kita lihat dulu juga, kalau kita membahagiakan tapi kita tidak bahagia buat apa? Gitu. Jadi paling enggak harus melihat kitanya sendiri. Kalau kita sudah merasa bahagia ya nggak usah, karena nggak ada untungnya sebenarnya. Kalau kita membahagiakan orang lain sedangkan kita itu psikis kita nggak bahagia, kondisi kita nggak happy, atau mungkin takut dikatakan orang jelek, atau mungkin nggak baik sih, ini nggak baik gitu. Sekali tok, misalnya tiap hari dia akan memberikan hal yang baik, tapi suatu saat ditolak, misalnya diberikan terus, misalnya minta ini diberikan, minta ini diberikan, aku butuh ini kasihkan, karena untuk membahagiakan orang lain. Suatu saat dia mengatakan tidak sekali, yang terjadi apa? Mesti marah. Iya, benar. Ya kan? Ya, itu yang ditakuti sama people pleaser. Iya, karena marah itu sebenarnya boleh kita dan wajib untuk memberikan itu. Sekali-sekali kita jadi bisa lihat kan, oh nak ditolak sekali, saya memberikan 7 kali, menolak sekali, kok kayaknya marahnya ke saya itu seperti ini, marah banget. Nah, berarti kalian sudah bisa menilai bahwa ini itu hubungan yang tidak sehat. Berteman boleh, tapi nggak harus kita mengorbankan diri sendiri kan, gitu. Berarti kalau buat saran buat people pleaser nih, berarti kalau misalnya udah tahu itu toxic, itu mending tetap nggak, katakan tidak gitu ya, Bu? Tidak, terus hubungannya mungkin agak harus renggang, Mbak, dijauhi aja. Kalau dari sekali 2 kali nggak bisa, boleh diputuskan, nggak apa-apa. Nggak punya teman satu kan masih punya yang lain, nggak masalah. Konfliknya makin besar gitu ya, Bu? Saya pikir itu kalau permasalahan lebih besar itu tergantung dari kita menyelesaikan masalahnya. Karena kalau menghindari terus itu kan seperti menghindari kan. Misalnya menghindari, Bu, saya nggak enak, ini kan teman saya lama, saya mau memutuskan hubungan, nggak berteman lagi, nanti gimana, nggak enak dengan yang lain, dia nanti marah dengan saya dan sebagainya. Tapi itu perlu kita putuskan, karena kalau enggak ya itu tadi, kita sendiri yang rugi. Karena ke depan itu nggak hanya satu teman kita, itu kan mungkin baru di lingkungan itu, Mbak,
belum di lingkungan yang lain. Dan pastinya banyak hal-hal yang dampaknya nanti ke kita lebih parah. Kalau bisa jangan menghindari masalah, hadapi masalah itu. Itu kan sebenarnya masalah yang kita mengatakan tidak itu nggak berani itu loh. Iya. Nah itu. Dari diri kita sendiri juga ya Bu. Dan itu saya lihat masih banyak remaja yang begitu. Iya banyak banget. Jadi tidak bisa mengatakan nggak enak Bu, saya ini, ngomong aja. Itu boleh kok dan itu haknya. Aku nggak ikut dulu ya karena aku terus terang aja. Misalnya aku kayaknya kemarin-kemarin tuh nggak nyaman sih, pengennya gini-gini, ngomong aja. Tapi kalau dengan kita berkata tidak, tapi ada temen yang malah ngejelek-jelekin kita karena kita kayak gitu, terus beritanya makin kesebar, terus malah semua ngejauhi kita, itu gimana Bu? Soalnya ada yang beneran kayak gitu. Nah, seandainya ini dia nggak seperti itu karakternya nggak seperti itu, ya nggak usah takut. Nanti lama-lama itu akan terkikis Mbak. Mungkin kalian belum banyak menjalani kehidupan. Kalau buaan mungkin kan sudah lama jadi ngerti kondisinya. Kita menjauhi dengan prinsip kita, prinsip yang tegas, yang tahu orang lain ngerti, itu nggak akan terpengaruh lain Mbak. Jadi nanti orang mendengarnya begini dari orang lain, nggak usah takut dijelek-jelekan tuh nggak apa-apa, malah justru dosa kita kan mengurangi dosa kita ya Mbak. Ya, jadi dosanya banyak dikurangi dengan kondisi seperti itu, nggak masalah. Nanti lama-lama orang akan ngerti, oh ini kok si A begini ya, beritanya kemarin seperti ini, berarti itu terpatahkan. Dan itu mesti ada waktunya Mbak, ada waktunya. Jadi kalau jangan takut dikatakan jelek, maksudnya jelek dalam perilaku perbuatannya, yang mungkin dikatakan tadi loh, temannya karena diputuskan dia ngomong begini, nggak apa-apa, jangan ambil pusing. Kita itu kehidupan kita ke depan itu lebih banyak yang penting. Kalau mikirnya hanya sekali itu nggak akan selesai Mbak. Oke, mungkin terakhir untuk penutup nih. Yeah. Mungkin Bu Ana ada pesan buat siswa-siswi yang berjuang lagi milih circle-nya, atau lagi ngeseleksi, atau bahkan ada di toxic relationship, gimana Bu? Kalau pesan saya sih tetap melihat bagaimana teman yang nanti jadi circle-nya. Circle itu kan sebenarnya menentukan masa depan ya Mbak. Iya betul. Jadi kalau hanya berpengaruh banget ya ngomong A, B, C dengan hanya ngomongan itu aja, memungsuhi orang banyak, orang lain yang diomongkan di circle-nya itu kan sudah nggak sehat. Sebenarnya kita tuh bisa merasakan kalau seandainya kita di posisi itu, apakah circle yang kita masuki itu betul nggak sesuai dengan kita. Kalau kita nggak nyaman, nggak usah diteruskan. Lebih baik kita mundur, tidak terkenal, nggak apa-apa. Karena nanti ada circle atau mungkin kelompok yang bagus untuk kita dan hidup kita lebih sehat secara psikis gitu. Katakan tidak. Jadi kalau bisa pada saat tidak itu untuk kesehatan mental kita sendiri aja gitu. Jadi kalau bisa lihat circle itu, kita melihat di sana apakah kita sesuai atau enggak. Kalau enggak sesuai jangan dipaksakan, karena kebanyakan tuh dipaksakan, nggak enak. Nah itu memang kalau orang Jawa itu kan nggak enak ya, tapi untuk hal-hal tertentu seperti ini kita harus tegel, harus jelas ngomongnya gitu. Oke, gimana nih teman-teman? Seru banget ya obrolan kali ini. Kita udah bahas dari positifnya, negatifnya, atau gimana sih cara ngatasinnya. Dan tentunya paling penting itu berani berkata tidak ya, kalau misalnya udah masuk ke toxic relationship. Nah, terima kasih nih Bu Aan karena udah sharing, dan semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Apalagi yang dari kalian itu banyak nih yang lagi di posisi toxic relationship. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.